Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Liseki semua, belakangan ini pemberitaan diramaikan oleh penemuan jasad ibu dan anak yang tinggal kerangka di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari berbagai sumber, diketahui jasad wanita itu bernama Indah Hayati, 55 tahun, sedangkan putranya Immanuel Putra, 24 tahun. Penemuan dua kerangka manusia itu tentu menimbulkan misteri dan tanda tanya. Mengapa kematian ibu dan anak itu tidak diketahui? Padahal mereka tinggal di lingkungan penduduk dan memiliki tetangga yang berada di kanan, kiri, dan depan belakang rumahnya. Mengapa tidak tercium bau busuk yang tentu sangat menyengat? Sedangkan bangkai tikus atau kucing di lingkungan kita akan menimbulkan bau yang menyengat kemana-mana. Itulah yang menjadi tanda tanya besar tentang ditemukannya dua jasad ibu dan anak yang tinggal kerangka. Namun, sebagaimana diungkap oleh BBC News Indonesia, beberapa warga di sana menyebutkan bahwa memang tidak ada bau busuk selama ini. Seorang warga bernama Ibu Ai yang merupakan tetangga sebelah rumah menyatakan sangat syok dengan ditemukannya dua kerangka di sebelah rumahnya. Ia tak pernah menyangka ada dua mayat terbujur kaku di sana selama bertahun-tahun. Pasalnya, selama ini dia maupun keluarganya tidak pernah mencium bau. Padahal, jarak antara rumahnya dengan kediaman dua jasad itu hanya 10 meter. Lantas, mengapa tidak tercium bau busuk? Sebagaimana dikutip BBC News Indonesia, dokter spesialis patologi forensik di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta, Ade Firmansyah, proses pembusukan mayat bergantung pada keberadaannya, apakah di dalam ruangan atau luar ruangan. Kemudian bergantung juga pada lingkungan, suhu, kelembapan, termasuk hewan-hewan pengerat yang membantu proses pembusukan tersebut. Termasuk kondisi jenazah, apakah memiliki riwayat penyakit atau tidak, berpakaian atau tidak, berlemak atau tidak. Jika keberadaan mayat berada di luar ruangan, setidaknya butuh waktu 1-3 bulan hingga menjadi rangka atau tulang belulang. Pembusukan pada mayat itu dimulai dari sel-sel tubuh yang terurai, mencair, dan menimbulkan gas. Yang membantu proses itu semua adalah hewan-hewan pengerat seperti tikus, cacing, lalat. Lalat akan bertelur di sana dan larva-larvanya menggerogoti jenazah. Apalagi jika ada hewan seperti anjing atau kucing akan mempercepat proses itu. Namun, apabila mayat tersebut berada di dalam ruangan tertutup, maka butuh waktu lebih dari 3 bulan. Sebab, pembusukan akan berjalan lebih lambat lantaran hewan-hewan yang mempercepat proses itu lebih sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Tidak ada di literatur forensik manapun yang dapat menentukan berapa lama proses pembusukan dalam ruangan hingga menjadi skeletonisasi. Selanjutnya tentang bau pada mayat. Disebutkan bahwa bau busuk akan keluar dan tercium mengikuti aliran udara. Dalam beberapa kasus temuan mayat di dalam ruangan yang tertutup rapat, bisa saja tidak keluar bau menyengat. Untuk itu harus dilihat dulu tempat kejadian perkara. Apakah betul-betul tertutup rapat atau tidak? Kalau ruangannya tertutup rapat, bisa dipastikan tidak akan tercium baunya. Lantas, jika dikonfirmasikan dengan tetangga terdekat yang bernama Bu Ai, pernyataan teori di atas semakin kuat. Tetangga terdekat itu menyatakan bahwa ia dan keluarganya tidak pernah melihat Ibu Indah dan putranya itu sejak tahun 2018. Itu berarti masa-masa terjadinya pandemi COVID-19, di mana seluruh warga lebih banyak berada di dalam rumah dengan menggunakan masker dan hanya sesekali berada di luar. Hal itu mempersulit warga mengetahui kematian tetangganya, apalagi tetangga itu dikenal sebagai warga yang tertutup.
Jadi, ternyata begitu sahabat Liseki semua. Sampai jumpa.